Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Windy Aisyah Putri dari kelas 10 TJKT 1. Nah, di sini kita masuk pada bab 5 yaitu Mikrotik Akses di Mikrotik Certificate Network Associate atau MTCNA. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama metode akses mikrotik router OS, yang kedua akses router board with Winbox, yang ketiga menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima akses router virtual Pinet Lab with Winbox, yang keenam backfix, yang ketujuh quickset, yang kedelapan remote access telnet dan SSH, dan yang terakhir adalah konsep serial console. Nah, kita masuk pada metode akses mikrotik router OS. Jadi, mikrotik itu kita bisa dikonfigurasi lewat berbagai cara, mulai dari yang simple sampai yang lebih teknis. Nah, di slide ini sudah ditampilkan beberapa metode akses yang umum digunakan, dan saya akan jelaskan satu persatu dengan lengkap supaya teman-teman lebih mudah memahami. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard adalah metode biasanya digunakan pada mikrotik yang berbasis PC atau router OS yang diinstal di komputer. Kita mengaksesnya itu secara langsung menggunakan monitor dan keyboard tanpa jaringan apapun, jadi tidak memakai jaringan ya. Dan yang kedua yaitu serial console. Ini adalah cara akses menggunakan kabel serial. Biasanya metode ini sangat penting untuk konfigurasi awal, terutama ketika router belum memiliki alamat IP atau ada masalah sehingga tidak bisa diakses dari jaringan. Yang ketiga yaitu Remote Server Tunnel atau SSH. Metode ini digunakan jika router sudah terhubung ke jaringan dan sudah memiliki IP address. Jadi kita harus mencari IP address-nya ya. Nah, metode ini biasanya dipakai oleh administrator jaringan untuk remote router dari jarak jauh. Dan yang keempat adalah Winbox. Metode yang paling populer yaitu Winbox. Winbox adalah aplikasi resmi dari mikrotik yang memudahkan kita mengakses router dengan tampilan GUI yang lengkap. Nah, Winbox juga mempunyai kelebihan. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu bisa login menggunakan MAC address. Yang kedua, bisa login menggunakan IP address. Yang ketiga, berjalan di layer 2 dan layer 3. Dan yang keempat, tampilan GUI sangat memudahkan untuk melakukan konfigurasi apapun. Nah, inilah alasan kenapa Winbox paling sering dipakai oleh teknisi dan pelajar jaringan. Metode akses berikutnya adalah FTP. FTP ini digunakan untuk pertukaran file dengan router. Misalnya, mengirim file konfigurasi, upload script, upload file upgrade, download file backup router. Nah, FTP ini berjalan di layer 3 dan memerlukan IP. Biasanya digunakan ketika kita melakukan manajemen file di dalam router. Kemudian ada API. Nah, teman-teman, API ini ditunjukkan bagi developer atau administrator yang ingin melakukan otomatisasi konfigurasi melalui aplikasi, website, atau software tertentu. Selanjutnya ada quickset dan backfix HTTP, yaitu cara akses melalui browser seperti Chrome, Firefox, atau yang lainnya. Metode ini menggunakan protokol HTTP sehingga tampilannya berupa GUI seperti website. Metode ini mudah dipahami oleh pemula karena tampilannya user-friendly. Nah, di sini juga ada MAC Telnet, digunakan untuk mengakses router tanpa IP, langsung melalui MAC address di jaringan lokal. Ini sangat berguna jika router belum diberikan IP atau sedang ada masalah jaringan. Selanjutnya ada Local Winbox Terminal menu, yaitu terminal yang ada di dalam Winbox.
Meskipun Winbox punya GUI, beberapa konfigurasi tetap lebih cepat dilakukan menggunakan terminal di bawah ini. Dan yang terakhir adalah Mikrotik TickUp. Ini adalah aplikasi resmi Mikrotik untuk perangkat Android dan iOS. Dengan TickUp, kita bisa mengakses router melalui smartphone dengan tampilan yang cukup lengkap. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Nah, pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Winbox adalah fitur yang paling populer. Kenapa sih Winbox itu paling populer? Karena Winbox itu paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router Mikrotik. Nah, Winbox juga bisa jalan di Windows tanpa instalasi. Dan juga fiturnya lengkap sesuai kebutuhan teknisi. Syarat aksesnya juga sederhana. Ini kalian hubungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN, tapi kalian kalau mau nyambungin ke routernya itu kan pakai yang Ether 2. Kenapa harus Ether 2? Karena Ether 1 digunakan untuk menyambungkan ke internet. Jadi kalian bisa dimulai di Ether 2, 3, atau 5 selain Ether 1. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu akses router board with Winbox, pengenalan hostname dan IP address. Nah, uji coba. Jadi kita itu kayak pengenalan hostname dan IP address di Winbox. Nah, di sini saya akan login menggunakan IP address. Untuk loginnya itu seperti ini ya. Bentar. Untuk loginnya, kita masuk pada aplikasi Winbox. Nah, kita pilih yang ada format di bawah ini, kita klik, terus kita konekkan. Nah, ini adalah tampilan pada Winbox. Nah, di sini itu ada tulisan admin atau passwordnya. Nah, di sini itu tampilannya IP address. Berarti kayak informasi kita tuh maksudnya itu pakainya IP address. Nah, di sini memakai IP address seperti yang ditampilin di atas ini. Lalu di sini juga ada hostname yang tulisannya itu Mikrotik. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah-ubah sendiri ya. Untuk mengubah-ubahnya, kalian pergi ke menu sistem, lalu kalian pilih yang identity. Nah, di sini kalian langsung bisa untuk mengubah nama formatnya. Di sini saya mengubah pakai nama saya sendiri, yaitu Windy Aisyah Putri. Otomatis langsung berubah ya. Tadinya Mikrotik langsung mengubah ke Windy Aisyah Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada Winbox secara singkat. Saat membuka Winbox, di sisi kiri terdapat daftar menu yang digunakan untuk mengatur seluruh fungsi router OS. Nah, berikut adalah penjelasan singkatnya. Nah, yang pertama yaitu QuickSet. QuickSet adalah menu konfigurasi cepat. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melakukan pengaturan dasar router hanya dalam satu halaman. Yang kedua yaitu Capsman. Capsman ini fitur untuk mengelola banyak akses point secara terpusat. Biasanya dilakukan pada sekolah, kantor, hotel, atau kampus. Nah, di sini juga ada interface. Interface itu untuk melihat dan mengatur semua interface di router. Nah, yang keempat yaitu wireless. Wireless itu menu pengaturan WiFi router OS. Di sini Bridge. Bridge ini digunakan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu jaringan seperti switch. Nah, PPP itu digunakan untuk koneksi point-to-point, umumnya dipakai untuk VPN, ISP, dan koneksi modern. Mesh itu digunakan untuk membuat jaringan wireless mesh, yaitu jaringan radio yang terhubung otomatis. Nah, IP ini itu IP menu paling terpenting dalam router, berisi seluruh konfigurasi jaringan. Submenu penting dalam IP itu kayak
kayak ARP, accounting, addresses, cloud, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, dan lainnya itu sangat penting untuk konfigurasi. Nah, MPLS ini juga digunakan untuk jaringan besar seperti backbone ISP. Nah, MPLS ini juga digunakan untuk jaringan besar seperti backbone ISP. MPLS tidak digunakan di jaringan rumahan. Selanjutnya ada routing. Routing ini menu untuk mengatur jaringan routing berisi BVD, BGP, filters, MEE, LSPF, prefix list, dan IRP. Selanjutnya ada sistem, yang seperti saya jelaskan tadi untuk mengubah nama format yang di atas. Sistem ini juga pengaturan sistem router. Menu ini mengatur semua halaman tentang sistem dan maintenance. Selanjutnya ada Quick Quest untuk membatasi kecepatan internet bandwidth. Fungsinya membuat limit 5 Mbps atau 10 Mbps. Yang kedua, membatasi upload atau download. Yang ketiga, mengatur prioritas. Yang keempat, cocok untuk warnet, hotspot, sekolah. Selanjutnya ada Files. Files itu untuk melihat file yang tersimpan di router. Log itu melihat catatan aktivitas router, dan fitur log ini sangat penting untuk troubleshooting. Jadi kalau kalian ada troubleshooting apa itu, kalian bisa menggunakan log ini ya. Nah, yang selanjutnya ada Radius. Radius itu digunakan untuk autentifikasi ke server. Radius eksternal. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya ada Tools. Tools itu kumpulan alat untuk monitoring dan diagnosis. Selanjutnya ada Terminal. Terminal itu membuka terminal CLI atau command. Biasanya digunakan untuk setting manual yang lebih cepat. Jadi kalian itu kalau mau yang lebih cepat itu bisa ke Terminal. Dan juga ada .1x. .1x itu digunakan untuk autentifikasi 802.1x di jaringan kabel. Nah, yang kedua digunakan untuk keamanan LAN tingkat enterprise. Selanjutnya ada Dude. Dude itu aplikasi monitoring jaringan. Dapat memetakan topologi dan status perangkat secara otomatis. Dan selanjutnya ada Make Support Brief untuk membuat file laporan sistem. Biasanya digunakan ketika meminta bantuan support resmi Mikrotik. Selanjutnya ada New Winbox, membuka jendela Winbox baru atau tampilan awal. Exit itu untuk keluar ya. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuk pada akses router virtual Pinet Lab with Winbox. Apa sih itu akses router virtual Pinet Lab with Winbox? Akses router virtual Pinet Lab with Winbox adalah proses mengakses dan mengelola router Mikrotik virtual yang disediakan oleh platform Pinet Lab menggunakan aplikasi Winbox. Objeknya ini tuh sangat membantu kita untuk belajar konfigurasi jaringan dengan melakukan percobaan tanpa risiko merusak perangkat asli. Nah, untuk menggunakan router virtual Pinet untuk akses ke Winbox itu kita masuk pada aplikasi Firefox. Nah, di sini saya sudah membuat lab baru untuk akses router virtual Pinet Lab with Winbox. Di sini kalian klik kanan, terus kalian pilih ke Node dan ke Mikrotik Router OS. Di sini saya menggunakan versi 6.4.9. Bagian sininya kita hapus, lalu save. Nah, ini dia tampilan pada Mikrotik Router OS-nya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ISP. Kalian klik kanan lagi, pilih network. Lalu di sini kalian pilih yang manajemen cloud. Save. Lalu seperti ini.
kalian bisa menghubungkan. Lalu untuk mendapat IP-nya, kalian bisa nyalakan mikrotiknya agar berwarna hijau. Kalau sudah, kalian bisa masuk ke terminal. Dan di sini itu kalian harus tunggu kayak tulisan loginnya. Nah, di sini kita sudah ada tulisan mikrotik loginnya. Untuk loginnya kalian bisa tulis. Nah, untuk loginnya kalian bisa tulis admin, enter, passwordnya kita lewati saja. Ternyata kita harus masukkan password terlebih dahulu. Kita bisa CTRL, lalu kita ketik IP address print. Nah, di sini sudah muncul IP-nya yaitu 192.168.60.193. Lalu kita coba ke aplikasi Windows untuk mengaksesnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Windows untuk mengkonekkannya. Nah, pada terminal tadi itu kita mendapat IP-nya yaitu 192.168.60.193. Nah, di sini kalian pilih yang IP address-nya kayak tadi yaitu 192.168.60.193 yang identitinya itu mikrotik. Kalian bisa klik lalu mengganti passwordnya yang sudah kalian masukkan tadi. Nah, saya tadi itu menggunakan password ya, jadi kita mengisi passwordnya terlebih dahulu. Lalu kita konekkan, sudah deh. Kita sudah masuk ke aplikasi Winbox untuk mengkonfigurasinya. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig juga support IPv4 dan IPv6. Webfig support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browsernya. Jadi kalian itu harus cari ke Chrome. Kita menuju ke Chrome. Kita bersarkan dulu. Lalu kalian ketik IP address yang sudah dapat di terminal tadi ya. Terminal tadi 168.60.193. Enter. Lalu tampilannya seperti ini. Kita masukkan password, lalu login. Nah, tampilan Webfig itu seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa mencari sendiri di browser. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu QuickSet itu adalah fitur pada mikrotik yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi dasar router dengan cepat dan mudah. Fitur ini sangat cocok digunakan oleh pemula atau saat kita ingin melakukan pengaturan awal tanpa harus membuka menu-menu yang lebih teknis. Berikut penjelasan poin-poin pada QuickSet, yaitu konfigurasi cepat. Artinya, QuickSet disediakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pengaturan awal router. Jadi, kita tidak perlu membuka banyak menu seperti IP, DHCP, firewall, wireless, dan lainnya. Semua sudah disederhanakan. Yang kedua, settingan dasar router dalam satu tampilan. Dengan QuickSet, semua pengaturan dasar seperti IP address, mode router, password, Wi-Fi SSID, dan password DHCP, pengaturan internet, bisa diatur hanya dari satu halaman saja, sehingga lebih praktis. Kemudian dapat diakses melalui Winbox atau Webfig.
QuickSet bisa dibuka melalui Winbox atau aplikasi konfigurasi mikrotik di Windows, atau Webfix mengakses router lewat browser. Jadi pengguna bisa memilih cara mana yang lebih nyaman untuk mengkonfigurasikan. Selanjutnya ada Remote Access Telnet dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via text CLI yaitu dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, Net Terminal, atau Winbox, dan terminal atau Webfix. Digunakan untuk merunning script atau ketika mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Dan yang terakhir yaitu untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, atau yang lainnya. Kemudian ada konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan prober hyper terminal. Baud rate-nya itu 115200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir yaitu cara menggunakan serial console. Serial console digunakan untuk mengakses mikrotik melalui kabel serial atau USB to serial, terutama pada router tidak bisa diakses lewat Winbox, IP, atau Webfix. Dengan metode ini kita bisa masuk langsung ke terminal mikrotik tanpa perlu jaringan. Berikut penjelasan 3 poin pada slide yaitu masuk ke terminal seperti PuTTY. Yaitu pertama kita membuka aplikasi terminal. Aplikasi yang paling umum digunakan yaitu PuTTY. PuTTY berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan router melalui koneksi serial. Setelah itu pilih connection type serial dan sesuaikan serial link count yang dapat dilihat di Device Manager. Pada connection type pilih opsi serial. Ini menandakan bahwa kita akan terhubung melalui port serial, bukan SSH atau Telnet. Selanjutnya, lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Untuk perangkat mikrotik, baud rate standar adalah 115200. Ini diwajib disamakan karena mikrotik hanya akan memberikan output konsol jika kecepatan serial cocok. Lalu selanjutnya kalian klik open setelah semuanya sesuai. Klik tombol open, sebuah jendela terminal akan terbuka. Jika router hidup dan port serial aktif, kita akan langsung melihat tampilan login mikrotik. Jadi dengan PuTTY dan kabel serial, kita tetap bisa masuk ke router dan memperbaikinya. Sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.